Hai sobat-sobat Kordata, di hari Jumat ini kita akan membahas tentang people ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kehidupan profesional maupun kehidupan sosial, kita seringkali berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi, baik secara materi atau wewenang, atau juga orang-orang yang lebih senior dari sisi umur atau pengalaman. Nah, pastinya kita bisa saja tidak sependapat dengan orang-orang tersebut. Tapi, bagaimana cara kita untuk menyampaikan pendapat kita tanpa menimbulkan konflik atau hal-hal lainnya yang dapat merugikan kita sendiri? Menurut Amy Gallo, ada cara-cara yang mungkin bisa kita gunakan dalam kondisi seperti ini. Yang pertama adalah bersikap realistis tentang resikonya. Saat kita memiliki pendapat yang berbeda, kita usahakan tidak melebih-lebihkan resiko yang ada saat kita menyampaikannya, dengan membayangkan semua hal yang akan menjadi sangat salah. Lawan bicara kita di awal pastinya akan terkejut dan sedikit kesal, tapi kemungkinan besar kita tidak akan dipecat atau dijadikan musuh seumur hidup. Kita harus pikirkan resiko jika kita tidak memberikan pendapat, seperti apakah perusahaan akan merugi atau gagal. Yang kedua adalah mencari waktu dan situasi yang tepat. Mendiskusikan masalah secara pribadi akan membuat orang yang berkuasa merasa tidak terlalu terancam. Kita harus menghindari menyampaikan perbedaan pendapat di ruang rapat ataupun ruang publik. Yang ketiga adalah identifikasi tujuan bersama. Sebelum kita menyampaikan pendapat kita, ada baiknya kita mencari tahu apa yang menjadi fokus dari atasan kita, senior kita, ataupun lawan bicara kita. Sehingga kita bisa memastikan apakah perbedaan pendapat ini memiliki tujuan yang lebih tinggi. Dengan begitu, kita bisa dilihat sebagai kolega yang mencoba untuk mencapai tujuan bersama, dibandingkan dilihat sebagai orang yang lebih rendah kedudukannya atau orang yang tidak menyenangkan. Yang keempat adalah meminta izin untuk berbeda pendapat. Cara ini adalah cara cerdas untuk memberikan rasa aman secara psikologis dan kontrol kepada lawan bicara yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Dengan izin yang diberikan akan meningkatkan kepercayaan diri kita saat menyampaikan pendapat. Yang kelima adalah tetap tenang. Memang tidak mudah dalam menyampaikan perbedaan pendapat ke orang yang lebih tinggi kedudukannya. Usahakan kita tetap netral dalam kata-kata dan tindakan. Menarik nafas dalam-dalam akan membantu untuk tenang. Saat kita tenang, akan membantu juga menenangkan orang lain dan melakukan hal yang sama untuk kita. Yang keenam adalah validasi poin-poin. Menjelaskan dengan baik dan menyampaikan dasar-dasar yang kuat untuk diskusi akan membantu lawan bicara kita memahami apa yang kita sampaikan dan bisa mengerti bahwa kita tidak sedang ingin bertengkar dengannya. Yang ketujuh adalah jangan menghakimi. Hindari penggunaan kata sifat atau kata-kata yang menghakimi yang akan memicu perdebatan ataupun konflik. Lebih baik fokus dalam menyampaikan fakta dan tetap netral. Yang kedelapan adalah tetap rendah hati. Dalam menyampaikan perbedaan pendapat, kita harus kembalikan lagi bahwa apa yang kita sampaikan adalah sebuah pendapat, bukanlah sebuah kebenaran. Lalu, undanglah untuk membuka diskusi dengan mendengarkan pendapat dari orang lain. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah mengakui otoritasnya. Saat berbeda pendapat, kita tidak disarankan untuk memberikan pujian palsu, tetap dengan pendapat yang kita miliki. Akan tetapi, pendapat yang disampaikan adalah merupakan pilihan yang pada akhirnya mereka akan pilih untuk diputuskan. Kita harus tetap menunjukkan rasa hormat, namun tetap mempertahankan harga diri ya. Jadi, bagaimana sobat-sobat Kordata? Berbeda pendapat tidak dilarang. Akan tetapi, kita harus bisa menyampaikannya dengan baik dan menghormati lawan bicara kita. Karena bisa jadi pendapat kita akan membawa kebaikan bagi banyak orang.
Semoga bermanfaat ya.